Lagi jika Barcelona benar-benar berhasil mendatangkan Rodri dari Manchester City. Kehadiran gelandang asal Spanyol itu bukan sekadar transfer besar. Rodri bisa menjadi kepingan yang selama ini hilang sejak Barcelona kehilangan Sergio Busquets 4-3-3 dengan lebih optimal. Bayangkan Rodri berdiri sebagai gelandang bertahan, sementara Pedri bermain di depannya bersama satu gelandang lainnya. Kombinasi ini tentu langsung mengingatkan banyak orang kepada era ketika Sergio Busquets menjadi pusat permainan Barcelona. Memang, Rodri bukan Busquets dan Pedri bukan sekaligus mengatur sirkulasi bola dari area paling dalam. Masalahnya, Barcelona tidak bisa hanya mengandalkan Rodri dan Pedri. Frenkie de Jong diperkirakan absen pada beberapa bulan pertama musim akibat cedera. Artinya, Flick harus menemukan solusi sementara sebelum sang gelandang Belanda kembali. Disinilah persaingan Dani Olmo dan Fermin Lopez menjadi menarik. Musim lalu, Olmo menjadi starter dalam 24 pertandingan La Liga, sementara Fermin mendapatkan 19 kesempatan sebagai starter. Keduanya memiliki karakter berbeda. Olmo lebih nyaman menghubungkan lini tengah dengan serangan, sedangkan Fermin punya kemampuan melakukan penetrasi dan mencetak gol dari lini kedua. Jadi, ketika De Jong belum ada juga Marc Bernal. Gelandang muda berusia 19 tahun ini bisa mendapatkan keuntungan besar jika Rodri benar-benar datang. Bayangkan seorang pemain muda belajar langsung dari salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Tentu saja, Barcelona tetap harus berhati-hati. Rodri memiliki riwayat masalah kebugaran. Musim lalu ia bahkan melewatkan 27 pertandingan dan sebelumnya pernah mengalami cedera ACL. Artinya, Barcelona tetap membutuhkan pelapis yang bisa menjaga kestabilan lini tengah ketika Rodri tidak tersedia. Disinilah Gavi juga bisa memainkan peran penting. Gavi mungkin harus memulai musim sebagai pemain rotasi, tetapi Flick masih bisa memanfaatkannya untuk pertandingan dengan intensitas tinggi. Begitu Frenkie de Jong kembali, persaingan akan menjadi semakin ketat. Robert Lewandowski meninggalkan Barcelona sebagai agen bebas setelah mencetak 120 gol dalam 4 musim. Kehilangan striker dengan jumlah gol sebesar itu tentu bukan perkara kecil. Ferran Torres juga berada di ambang kepindahan ke PSG, sementara upaya Barcelona mendapatkan Harry Kane atau Julian Alvarez belum menunjukkan perkembangan positif. Jadi bagaimana jika adalah Anthony Gordon? Gordon bisa ditempatkan sebagai nomor 9, sementara Raphinha bermain di kiri dan Lamine Yamal di kanan. Sekilas, susunan ini terlihat aneh, karena Gordon bukan striker murni. Tetapi justru itu yang membuat sistem ini menarik. Gordon punya pengalaman bermain sebagai penyerang ketika membela Newcastle. Ia terbiasa menyerang ruang di belakang garis pertahanan. Dalam skema ini, Gordon tidak harus terus berdiri di dalam kotak penalti. Ia bisa bergerak ke belakang, menarik bek tengah keluar dari posisinya, kemudian membuka ruang bagi Raphinha dan Yamal. Dan kalau dua pemain sayap itu mendapatkan ruang, masalah besar bagi pertahanan lawan bisa muncul. Yamal bisa masuk dari kanan, Raphinha menusuk dari kiri, sementara Pedri dan Gavi atau Fermin Lopez mengatur permainan dari belakang. Olmo juga memiliki latar belakang sebagai pemain depan. Jadi, peran false nine bukan sesuatu yang pemain Brasil itu juga bisa digunakan sebagai false nine. Raphinha memiliki kemampuan melakukan pressing, bergerak tanpa bola, dan masuk ke area mencetak gol. Kalau Raphinha ditaruh di tengah, Gordon dan Yamal bisa bergerak dari kedua sisi. Mereka tidak harus Hamza Abdul-Karim. Pemain muda ini bisa menjadi wildcard ketika Flick membutuhkan striker murni. Abdel Karim menawarkan sesuatu yang berbeda dari Gordon, Olmo, atau Raphinha. Ia lebih direct, berani menyerang ruang, punya kecepatan, dan bisa membantu duel udara. Memang, ia belum terbukti sebagai pencetak gol utama di level senior. Tetapi justru karena itu, penggunaannya harus sangat situasional. Misalnya ketika Barcelona menghadapi pertahanan yang lambat atau lawan yang kesulitan juara La Liga 2 musim beruntun. Artinya, perubahan yang dilakukan harus tetap terukur. Begitu juga dengan lini tengah. Jika Rodri benar-benar datang, Barcelona tidak perlu melakukan revolusi besar. Mereka hanya perlu menambahkan satu kepingan yang tepat. Rodri bisa menjadi jangkar. Pedri menjadi pengatur permainan. De Jong, ketika pulih, bisa menjadi alternatif sekaligus partner. Gavi dan Bernal menjadi pelapis sekaligus opsi untuk pertandingan dengan karakter berbeda. Sementara Olmo dan Fermin bisa memberikan kreativitas dari lini kedua. Tetapi kalau Barcelona membutuhkan satu gelandang tambahan karena masalah cedera, pemain tersebut kemungkinan harus didatangkan dengan biaya murah.
Leon Goretzka menjadi salah satu opsi menarik karena bisa tersedia sebagai pemain bebas transfer dan pernah bekerja sama dengan Hansi Flick di Bayern Munchen. Barcelona juga bisa mempertimbangkan nama seperti Azzedine Ounahi atau bahkan mempromosikan pemain dari akademi. Karena mendatangkan pemain mahal hanya untuk mengisi kekosongan sementara jelas bukan keputusan ideal. Barcelona masih harus memikirkan posisi lain. Dan semua ini membawa kita kepada satu kesimpulan. Musim 2026-2027 bisa menjadi musim eksperimen besar bagi Hansi Flick. Di lini tengah, Rodri bisa memberikan keseimbangan yang selama ini dicari. Di depan, kepergian Lewandowski justru memaksa Barcelona menemukan cara baru untuk mencetak gol. Bisa melalui Gordon sebagai nomor 9. Bisa melalui Olmo sebagai false nine. Bisa juga Raphinha yang bergerak dari tengah. Atau Flick memberikan kejutan dengan memainkan Abdel Karim sebagai striker murni. Menariknya, semua sistem tersebut punya satu kesamaan. Barcelona tidak lagi harus bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Mereka bisa menyerang melalui pergerakan Yamal, Raphinha, Pedri, Olmo, Fermin, bahkan para gelandang dari lini kedua. Dan jika Rodri benar-benar datang, Barcelona juga mendapatkan sosok yang bisa menjaga keseimbangan ketika para pemain kreatif tersebut bergerak maju. Jadi, apakah Barcelona akan kembali memainkan 4-3-3? Atau justru mempertahankan 4-2-3-1? Semuanya akan bergantung pada kondisi pemain, terutama Rodri dan Frenkie de Jong. Yang jelas, jika semua pemain berada dalam kondisi terbaik, lini tengah Barcelona musim depan bisa menjadi salah satu bagian paling menarik untuk disaksikan. Karena mungkin Barcelona tidak sedang mencari Busquets, Xavi, dan Iniesta versi baru. Mereka sedang mencoba menciptakan identitas baru. Dan kali ini, kuncinya bisa berada pada Rodri, Pedri, serta keberanian Hansi Flick untuk memainkan Barcelona tanpa nomor 9 tradisional.